Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita dulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur padamu. Saat ini kami Tuhan mau memulai pembelajaran. Tuhan tetap menolong agar kami dapat mampu dalam mempelajaran untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga lewat firman-Mu kami boleh melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur. Amin. Apa yang dimaksud bernyanyi di dalam roh? Maksudnya adalah kesungguhan hati, yaitu hati yang terfokus. Di samping itu, kita harus bernyanyi dengan akal budi. Hal ini berarti kita bernyanyi, kita harus mengerti syair nyanyian yang kita ucapkan. Surat Paulus kepada jemaat Korintus agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam berjemaat, menolong, menghibur, mendorong dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Sayangnya, pada waktu itu jemaat Korintus sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh, padahal menurut Paulus, karunia bukanlah yang utama. Rupanya, jemaat Korintus telah melebih-lebih kepentingan karunia bahasa roh dalam ibadah umum, sehingga mereka mementingkan lebih dari karunia yang lain. Mereka bangga jika dapat berbahasa asing Padahal ibadah bukanlah sarana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditujukan kepada Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi bernyanyi juga, memuji, mengucapkan syukur kepada Allah. Dalam beribadah yang menggunakan akal budi, artinya tidak asal bunyi dan bersuara, bernyanyi tidak jelas kata-katanya, cara mengucapkannya serta maksudnya. Isi atau tujuan nyanyian dapat dihayati oleh yang menyanyikan maupun yang mendengar. Menurut Paulus juga, nyanyian yang menggunakan akal dan budi yang baik akan menolong orang lain yang mendengarkan menjadi mengerti karya dan kebaikan Allah. Dalam ibadah Kristen terdapat beberapa jenis nyanyian. Berdasarkan iramanya, kamu akan mengetahui bahwa ada nyanyian yang dinyanyikan secara bersemangat, lembut, bahkan syahdu. Berdasarkan isi atau pesannya, kamu akan menemukan ada nyanyian yang memuji Allah, tetapi ada juga yang berisi doa atau harapan. Orang Kristen adalah menganut agama yang paling banyak bernyanyi dibanding penganut agama manapun. Apakah kamu selalu sungguh-sungguh setiap kali bernyanyi? Atau sering asal bernyanyi saja? Atau asal bersuara saja? Menyanyi dalam ibadah berarti melibatkan hati, bukan hanya mulut yang bersuara. Tetapi apa maksudnya? Artinya, kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang kita nyanyikan. Bernyanyilah. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bernyanyi adalah suatu unsur ibadah umat Kristiani yang di dalamnya dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan. Menyanyi adalah ekspresi doa dan harapan umat terhadap Tuhan. Karena bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal budi yang baik. Demikian juga nyanyian diciptakan dengan akal yang baik. Terima kasih Tuhan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita menutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mengikuti pembelajaran hari ini, supaya kami tetap setia untuk bernyanyi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.